ini ya. Pak Pendeta Adi Stone, Pak Pendeta, tolong di open cam konfirmasi ya Pak Pendeta. Silakan. Siapa yang mau bantah dulu? Bang Viro atau Pak Kripsto mau bantah Pak Kripsto? Saya Jenny mau bantah Viro yang tadi dia kasih minta bukti. Sabar dulu. Tadi kan sudah satu hati dengan apa? Dengan ITG kan satu lorong. Kita biarkan dulu. Biar siapa yang mau bantah ITG? Tadi Viro tadi nantangin saya minta bukti. Tadi Viro nantangin saya minta bukti kalau Yesus itu Tuhan. Oh, coba silakan. Boleh Viro? Silakan. Silakan Bu Jenny, silakan. Oke. Tadi Viro buktikan kalau Yesus itu Tuhan. Yaitu di Matius 3 ayat 16 sampai 17. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi di situ adalah satu, ada Roh Kudus, dua, ada suara Bapa, tiga, adalah Yesus itu sendiri. Jadi inilah bukti ketiga-tiganya adalah itu Yesus itu sendiri. Itu ya, Yesus tiga-tiga itu Yesus Tuhan ITG. yang menyelamatkan. Tiga-tiganya satu paket ya. Oke, Bang Loding. Kalau ini Viro nggak mau jawab ya. Kalau ini bukan Viro yang jawab ya. Ini Bang biar ITG yang jawab. Biar ITG yang jawab. ITG sepakat kan? Tiga-tiga Yesus kan ITG atau butuh luruskan? Silakan ITG. Saya sampai dengan hari ini tetap konsisten Allah Tritunggal. Saya salah satu Tritunggal garis keras. Oh, garis keras Bu Jenny. Sabar ya, dengar ya. Bapak bukan anak bukan Roh Kudus bukan Bapa. Itu kalian berdua ini berkelahi. Ya, silakan. Oke, silakan. Jangan. ITG. Bapak bukan anak bukan Roh Kudus bukan Bapa. Allahnya orang Kristen itu Allah Tritunggal. Ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. Ya, Yesus itu yang diutus sesuai dengan Yohanes 17 ayat 3 tadi. Dialah yang diutus. Dalam tugas pelaksanaan karya keselamatan, Yesus sebagai utusan. Ya, tapi itu, secara esensi dia adalah Allah juga. Itu nggak boleh. Gimana Bu Jenny? Silakan. Nggak boleh Bu, mengajarkan yang lain-lain nggak boleh. Oh, berarti Bu Jenny sesat maksud ITG? Ajaran yang tidak alkitabiah. Oh, itu pengajaran yang bukan Alkitabiah. Berarti Bu Jenny catat selama ini catat apa Bu Jenny? Kalau bahaya Bu Jenny. Bahwa silakan Bu Jenny, mau tanggapi? Atau Viro mau tanggapi silakan. Viro aja teman-teman ya. Bu Jenny, Mbak Jenny sama Bang ITG ya. Saya menanggapi ITG dulu. Oke, silakan. Biarkan dulu Viro dia tanggapi dendam pribadi. ITG tadi tidak menyimak apa yang saya katakan. Bukan saya nggak percaya Tritunggal, malah saya itu Tritunggal. Tetapi kamu ya, saya kasih bahwasanya Yesus itu adalah artinya yang menyelamatkan. Yang namanya menyelamatkan, dia itu Tuhan. Di dalam ketuhanan Yesus itu ada tiga pribadi yang satu sehakikat dengan Allah, yaitu apa? Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Ya, Yohanes 8 ayat 58, sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Ya. Dan nama Yahweh di Keluaran 3 ayat 14. Yesus itu sama dengan Yosua, sama dengan Yahweh, artinya menyelamatkan. Maka Tuhan kita, makanya kita kalau berdoa panggilnya Tuhan Yesus. Udah itu aja. Oh. Berarti tetap tiga-tiga Yesus Bu ya? Karena dia kan tiga kan, ada Yesus yang dibaptis di Sungai Yordan, Roh Kudus yang menyerupai burung merpati, dan suara dari langit. Yang inilah anakku yang aku kasihi, kepadanya aku berkenan. Berarti tiga-tiga itu Yesus. Ya, itu namanya tiga pribadi satu hakikat Allah. Yesus Allah semua. itu sudah menyatakan namanya di Perjanjian Baru, namanya Yesus. Coba Pahia sepakat kan Pahia dengan narasi Bu Jenny kan? Sepakat kan Pahia? Buka mute. Sepakat tapi ada perbedaan. Oh, sepakat tapi ada perbedaan. Aduh. Ya silakan. Coba siapa dulu? Atur. Ya. Silakan. Bahwa tidak dipahami bahwa Kristus itu lupa diceritakan bahwa dia datang dalam nama Yesus itu.
Ya, gitu. Waktu sedikit saya berbicara boleh ya? Gantian Ya, ya. boleh. Silakan. Ya, kalau kita kalau saya memahami bahwa apa yang diceritakan oleh Kristus itu tentang Bapa, selalu mengagungkan Bapanya di dalam dia gitu maksudnya ya. Kristus itu Sang Mesias selalu menyatakan tentang namanya kepada kita, kepada murid-muridnya maksudnya. Nah, intinya adalah menurut pribadi saya bahwa benar yang dikatakan Ibu tadi, memang nama Yeshua, nama yang diberikan kepada anak itu adalah nama Sang Bapa. Ya, tapi bukan berarti Sang Anak itu Sang Bapa, begitu ya. Kalau saya, nah makanya Yohanes 5:43 ia berkata, aku datang dalam nama Bapakku. Jadi jangan kita lupa akan Kristus ini. Dia ini diutus dalam nama Tuhan. Siapa nama Tuhan yang dimaksudnya menurut saya adalah ketika dia mengajarkan kita harus berdoa kepada Sang Bapa dalam nama Yesus, dalam namanya. Nah, siapa namanya ini? Ia berkata di Yohanes 17 ayat 11-12 bahwa Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Makanya Allah itu dia selalu menyuruh kita berseru kepada Tuhan Sang Bapa dalam namanya. Karena ia berkata, aku datang dalam nama Bapakku. Jadi bukan tiga Tuhan, bukan tiga Yesus, tetapi satu nama yang harus ditinggikan di dalam Kristus. Jangan kita lupa Kristus ini dia Mesias yang diutus. Nah, siapa nama yang dibawa? Ya nama Bapanya. Pemilik nama Yesus itu Tuhan, Sang Bapa. Makanya dia mengajak kita supaya berseru kepada Bapa dalam namanya. Yohanes 16:23-24. Ini pemaparan saya ya. Nah, Kristus itu diutus. Tapi diutus dalam nama Yesus dia. Nah, Roh Kudus juga Yohanes 6:14. Sabar, saya catat ulang. Kristus itu diutus dalam nama Yesus. Diutus dia dalam nama Bapa, ya. Nama Bapa itu Satu Yesus. Betul. Karena sesuai ayat-ayat yang sesuai ayat-ayat yang ada di mana Kristus itu Sang Anak berdoa kepada Tuhan dan menyatakan bahwa nama yang diberikan kepada dia yaitu Yesus, nama Bapanya. Ya sudah berkata demikian. Nah, apa yang membuktikan saya boleh percaya dengan nama itu? Selalu nama dia itu yang ditonjolkan harus dipercaya kepada namanya. Apa saja yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta satu pun dalam namaku. Mintalah agar sukacitamu penuh. Dan kita telusuri, murid-muridnya telah menguji nama itu. Dan mereka kembali, guru, kami telah mengusir setan, menyembuhkan orang sakit demi namamu. Apa katanya? Jangan engkau berbahagia karena roh-roh itu takluk kepadamu. Tetapi berbahagia engkau karena namamu tertulis di surga. Karena mempercayai nama itu. Nah, Yohanes 12 ayat 44, di situ dia lagi mengatakan tentang dirinya bahwa dia bukan Sang Bapa. Jika kamu percaya kepadaku, engkau bukan percaya kepadaku, tapi kepada Dia yang mengutus aku. Jadi Yesus itu nama di atas segala nama yang dipanggil di dalam Kristus. Jadi jangan dikatakan sosok Mesias ini adalah pribadi Yesus, tidak. Tapi nama itu, nama Elohim yang dipanggil di dalam dia. Menurut pemahaman saya tidak denom ya, pemahaman saya ya. Nah, makanya itu saya pahami bahwa nama Yesus itu nama di atas segala nama yang dipanggil di dalam Kristus. Siapa Kristus itu? Yang anak yang diutus. Ada data-datanya, dia sosoknya yang ditunjukkan di sini ada. Bisa kita cari di mana Tuhan berjanji kepada hambanya Daud di 2 Samuel 7:13 sosok Kristus itu, Lukas 1:30-32, kisah para rasul 2 ayat 29-32, Markus 11 ayat 10, kerajaan dia itu yang ditentukan dia raja atas bangsa Israel. Itu Kristus, tapi dia datang dalam nama Tuhan. Itu yang perlu kita pahami. Siap. Kristus itu kita pahami. Dalam nama Tuhan. Ya. Ini karena apa Bang Viro sama Paulis kita biarkan dulu karena ini sudah semakin membengkok ya, sangat membengkok. Biar kita dibengkokkan lagi nanti terakhir baru kita bertiga luruskan. Ya, silakan mungkin siapa Jenriko mau tanggapi atau Bang ITG sudah dengar tadi gimana?
Bang ITG langsung hilang mood. Tadi cuma begini, sekarang sudah jadi begini. Gimana mau ditanggapi? Silakan. Ya. Memang kalau menjelaskan menurut pikiran sendiri, ya sudah untuk dirimu saja. Jangan kau bawa keluar. Iya, betul juga. Dengar tuh Pak Hia, betul juga, betul. Kalau itu yang kau pahami secara otodidakmu sendiri, kau kaji dulu. Iya, kaji dulu Pak Hia. Kalau kayak gini rusak jadinya teologi. Rusak ya. Rusak Oh, berarti Pak Hia ini otodidak ya Pak Hia ya, belajar otodidak Pak Hia. Makanya Yesus bilang apa? Jadikan semua bangsa murid. Nggak boleh belajar sendiri, harus ada guru. Oke. Nggak boleh belajar sendiri, kayak Viro belajar sendiri itu. Memang harus belajar, tapi harus ada yang menuntun. Waduh, ini belajar sendiri semua ya buat Kalau Pak Hia, masing-masing. kalau Pak Hia belajar sendiri kah? Hancur kekristenan kalau begitu. Hancur Pak Hia punya. Coba Pak Hia mau tanggapi atau gimana, silakan Pak Hia. Coba. Oke, baik. Tidak masalah bagiku karena apa yang saya terapkan, yang saya bicarakan di sini bukan ayat-ayat yang dari diri saya sendiri, tetapi apa yang tertulis di Alkitab bahwa Kristus mengatakan, Sang Anak atau Mesias mengatakan, "Aku datang dalam nama Bapakku." Itu ayatnya Yohanes 5:43. Ya. Oh, ada Dia ayatnya. datang dalam nama Tuhan. Ada ayatnya. Jadi makanya ada ayatnya, Pak. Oh, ada ayatnya. Aku datang Bang ITG. dalam ada. Silakan dibaca. Dan di sini nanti ada di Lukas 1:30 sampai 32 bahwa sosok Kristus itu dia ditentukan raja atas kaum Yakub. Bukan Tuhan. Tapi namanya nama Tuhan. Nama Tuhan maksudnya. Oh, dia bukan Tuhan tapi dia memakai nama Tuhan, maksudnya Kristus begitu. itu, Kristus ayatmu dia salah. diutus dalam nama Tuhan. Ayatmu salah. Belajar dulu. Baca dulu ayatmu itu. Kamu kasih ayat aja salah. Makanya inilah gara-gara kita nggak belajar dengan baik dan benar. Enggak, apanya yang salah? Apa yang salah? Di mana? Ayatmu salah. Yohanes 5 ayat 23. Yohanes 5:43. Makanya inilah gara-gara kita nggak belajar dengan baik dan benar. Yohanes 5:43. Aku datang dalam nama Bapakku. Dibaca dulu ya. Apakah dia datang dengan namanya sendiri? Tetapi nama yang diberikan kepada dia itu nama Bapaknya. Yohanes 17 ayat 11 dan 12. Itu pertanyaan saya sama kamu. Bagaimana kamu mencoba untuk mengesegesis ayat ini? Bagaimana metode kamu mencoba untuk memahami ayat ini sehingga lahirlah kesimpulan yang kamu nyatakan tadi? Ya, Oke. Kamu harus bisa mempertanggungjawabkannya. Bisa. Kamu harus bisa mempertanggungjawabkannya. Bisa. Yohanes 23, Yohanes 16, 23, 24. Disuruh kita supaya berseru kepada Tuhan dalam namanya. Dalam namanya kita suruh berseru kepada Tuhan, bukan berseru kepadaku katanya, tapi apa saja yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta satupun dalam namaku. Mintalah agar sukacitamu penuh. Dan murid-muridnya sudah membuktikan itu. Dan ia berkata, jangan berbahagia karena roh-roh itu takluk kepadamu. Tetapi berbahagia karena namamu tertulis di surga. Karena mereka percaya nama itu. Karena dalam nama itu, maka semua mujizat-mujizat terjadi. Karena itu kekuatan yang diberikan Bapa kepadanya. Itulah kekuatan Bapa yang diberikan kepadanya. Maka disebut nama anak itu Bapa yang kekal. Allah yang perkasa. Jadi Yesus itu nama Elohim di dalam Kristus. Jadi bukan Kristus itu yang Elohimnya, tapi nama Yesus, nama Elohim di dalam Kristus. Jadi Kristus itu utusan ya yang membawa nama Tuhan. Begitu. Oh, berarti poinnya di situ. Ya, jangan kita sudah dapat poinnya, saya catat. Karena juga dinyatakan bahwa Roh Kudus Yohanes 14 ayat 26 juga diutus dalam nama Yesus. Oh. Yohanes 14 ayat 26. Kristus itu diutus dalam nama Yesus dan Roh Kudus itu juga diutus dalam nama Yesus. Jadi ada tiga menurut saya, ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus, tapi satu pemilik nama Sang Bapa. Agar Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jadi jangan diklaim Anak Sang Bapa, bukan. Ya. Oke, terima kasih. Ya, oke. Berarti ini poinnya tadi di sini. Nanti siapa yang mau menanggapi silakan. Poinnya tadi di sini,
Kristus ini dia diutus membawa nama Tuhan yaitu Yesus ya. Yesus ini Sesungguhnya nama seperti Tuhan ya. itu. Sesungguhnya seperti itu. Seperti itu. Sesungguhnya oke, poinnya di situ. Iya. Dan Roh Kudus juga diutus dalam nama Yesus juga. Iya, itulah kenapa dia berkata, aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Oke, baik, Aku baik, di dalam baik. Berarti kamu. poinnya di sini Pak Hia, nama Yesus ini adalah nama Bapa yang diutus dengan nama Roh Kudus juga Yesus dan nama Kristus juga Yesus. Iya, iya, iya. Iya. Kan iya, buktinya iya, begini. oke. Intinya adalah nama itu, nama yang diberikan kepada dia itu adalah Yesus. Nah, dibuktikan waktu Oke, dia oke, berdoa. siap, Waktu siap. dia berdoa di Yohanes 17 ayat 11 dan 12, dua kali dia terapkan di situ bahwa Bapa yang kudus. Jadi dia berdoa. Bapa Oke, yang oke, baik kudus, Pak. Baik Pak, sudah, sebentar, sudah. Jangan sebentar, sampai saya kita putus. berdoa lagi Pak. Ya, oke, kita Peliharalah sambung dulu mereka. Pak. Sebentar. Iya, iya, oke. Peliharalah Oke, kita mereka. sambung dulu. Siapa Oke, ya? baik. Sudah tadi. Ya, Pak Pendeta Ade. Pak Pendeta, tolong open cam Pak Pendeta ya. Kalau sudah, oke, siap. Silakan siapa yang mau tanggapi, Pak Jenriko atau Pak Kingdom? Atau Bang ITG atau Bang Juanda, Pak Adi atau Bu Jenny atau Pak Ulis, Bang Viro, silakan. Siapa mau tanggapi, silakan. Oke, baik, saya tambahkan sedikit ya. Anda mau tanggapi atau Anda tambahkan? Jenny boleh Jenny. Tanggapi ya. Oh, tanggapi. Beda tanggapi sama tambahkan. Kalau tambahkan Iya, Anda lebih tanggapi, akan tambah ya. kasih bengko. Kalau tanggapi berarti Anda memaksakan untuk meluruskan. Silakan, silakan. Iya, saya sedikit Ya, aja. ya. Nanti satu-satu ya, Bu Jenny kita Jadi, berikan Pak ayat. Kingdom. Silakan. Ayat yang Yesus mengatakan bahwa namamu yang kau berikan kepadaku, bukan berarti Yesus tidak bermaksud bahwa Bapa itu bernama Yesus. Nama Yesus itu berbicara tentang otoritas, berbicara tentang kuasa. Jadi makanya Yesus katakan apapun yang kau minta dalam namaku, itu berbicara tentang otoritas. Ketika kita meminta sesuatu di dalam nama itu, ada kuasa Teman-teman, di dalam tap nama layar itu. dulu, kasih kencang. Sehingga ketika Silakan, kita silakan. melakukan itu, meminta dalam nama itu, akan terjadi. Ya, jadi ya saya nggak tahu. Ya mungkin masing-masing orang akan punya interpretasi ya, berbeda. Tetapi sebenarnya ayat itu tidak dimaksudkan bahwa nama Bapa itu adalah Yesus ya. Karena nama Yesus itu hanya berbicara tentang otoritas atau kuasa. Itu aja. Oke, siap. Nama otoritas itu saja. Silakan Bu Jenny mau tambahkan sedikit. Silakan Bu Jenny. Tadi Bu Jenny mau minta, silakan Bu Jenny. Bu Jenny. Oke, mungkin jaringannya. Silakan siapa lagi mau tambahkan? Bang Viro atau kita kasih Pendeta Adi dulu ya. Pak Pendeta Adi sudah menyimak tadi, mungkin bisa ditambahkan sedikit. Iya, terima kasih Pak. Siapa? Menarik ya Pak. Kalau nama itu ya nama berbicara mengenai aku telah memberitakan namamu kepada mereka, itu sebenarnya identik dengan firman Pak. Jadi yang diberitakan adalah sejak semula itu firman gitu. Firmannya Bapa sendiri yang dia beritakan, yang Yesus beritakan begitu Pak. Oh. Berarti yang Yesus beritakan ini adalah firman Bapa itu. Betul. Berarti Yesus dan Bapa ini berbeda. Oh, beda dong Pak. Berarti Yesus itu punya Tuhan, yaitu Bapa. Oh iya, silakan Bang Jendriko, mungkin ada yang mau tanggapi, silakan. Bang Jendriko bicara dulu. Silakan Dinda Uti. Lanjut saja. Sedikit Bang. lagi Bang Loding. Itu dulu. Oke, sedikit lagi, silakan. Karena tidak banyak-banyak saya ini ya. Karena Oke, siap. kalau boleh ya. Ya, boleh, silakan Pak Hia. Ya, tentang Kristus di sini adalah kita dapatkan di Lukas 1 ayat 32 ya. Kita singkat aja ya. Bahwa saya baca sendiri, dia akan menjadi besar dan akan disebut Putra yang Maha Tinggi. Dan Yahweh Elohim akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud, leluhurnya. Inilah dia Kristus Mesias. Ya, mengaruniakan kepadanya takhta Daud, leluhurnya. Jadi Tuhan yang mengaruniakan kepadanya takhta Daud, leluhurnya. Tapi Oke, siap. ya, itu pribadi Sang Kristus. Tapi Oke, siap. dia Bang Viro, datang silakan. yang tadi itu. Kristus. Mesias. Oke, siap Bang Viro. Tanggapi dulu semuanya, kalau Bang Viro bisa luruskan, silakan. Ya, nanti Paulis mau masuk, silakan. Oke, teman-teman, sebenarnya aku mau
kasih tahu sama teman-teman. Yesus itu adalah nama manusia, bukan nama siapa. Makanya ketika Yesus dilahirkan dikasih nama Yesus. Jadi jangan bawa-bawa kemana-mana lah, itu udah jelas sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, itu interpretasi kalian nggak masalah teman-teman. Tapi Bang Loding izin ya, aku mau tanggapi tentang ITG tadi loh sebenarnya. Boleh kan? Nah, ITG Boleh, sama silakan, Viro silakan. tadi loh. Anda Iya, tanggapi, harus, ITG. Anda Iya, harus. Harus. Silakan. Betul. Jangan sampai ITG ini melebar kemana-mana. ITG bilang Iya. mau belajar Bible itu harus ada gurunya. Bener kan Bang ITG? Bener enggak? Bener kan? Jangan belajar otodidak, nanti kemana-mana, Ya, bengkok betul. kemana-mana. Baik, oke. Sekarang Bang ITG nggak jawab pertanyaan Viro tadi loh sebenarnya. Aku pingin dengar sih langsung dari Bang ITG yang udah belajar sama Profesor siapa ya, aku nggak tahu juga ya. Latar belakang Bang ITG ya, aku nggak tahu. Tapi aku pingin tahu sebenarnya Bang ITG mau jawab seperti apa. Gitu loh. Di dalam Yohanes 5 ayat 30 Bang ITG. Aku belum dengar jawaban Bang ITG tadi. Makanya Viro mau tanya. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri. Melainkan kehendak Dia, kata Yesus. Kehendak Dia yang mengutus aku. Coba Viro tanya sama Bang ITG. Ayat itu menjelaskan Yesus sebagai Tuhan kah? Atau Dia adalah Tuhan kah? Atau Dia adalah Allah kah? Atau seperti apa yang Bang ITG dapat ilmunya dari guru Bang ITG? Silakan. Ya, ayat itu sedang tidak berbicara bahwa Dia Tuhan atau apa, karena ada banyak ayat-ayat yang lain menyatakan Dia Tuhan. Nah, tapi justru ayat ini menyatakan bahwa Dia datang tidak dari dirinya sendiri. Berarti ada entitas lain yang mengutus Dia. Siapa? Bapa. Justru ayat ini semakin memperkuat bahwa Yesus bukan satu-satunya pribadi Allah itu. Bahwa Viro, ada yang mengutus Dia. Itu yang pertama. Viro nggak tanya tentang pribadi satu, pribadi dua, pribadi tiga. Gimana Enggak, sih? Viro nggak nanya itu. Viro nanya apakah ayat itu menjelaskan bahwa Yesus itu adalah Allah? Itu Loh, aja. ayat ini tidak berbicara Yesus atau Allah atau apa. Saya nggak Oke, mau. berarti Yesus bukan Allah ya? Bukan itu. Nggak boleh begitu. Kamu belajar. Itu kebiasaan kamu belajar begitu. Enggak lo Bang ITG. Kan Sorry, Viro mau cari tahu Sabar Bang dulu, ITG. sabar dulu. Begini. Bang ITG, Biar- sebentar Bang ITG. Sabar dulu, Sebelum Kingdom. abang lanjut, Bang Saya mau Viro, meluruskan. membaca Alkitab Begini, itu Viro. harus memahami secara keseluruhan. Jangan Anda mencomot satu ayat, lalu Anda bilang, oh Yesus bukan Allah Iya. kan? Nggak Nggak boleh bisa begitu. seperti Cara itu. kamu, Viro, cara Oke, kamu belajar baik. itu begini ya. Baik, Begini, aku Viro, ikutin ya. kalian ya. Aku ikutin Oke, kalian begini, ya. Aku luruskan ya Viro ya, baik. cara berpikirmu begini ya. Kamu Siap. bertanya Yohanes 5 ayat 30 itu tentang apa? Lalu kamu katakan, Oke. apakah di situ ada mengatakan bahwa Yesus adalah? Saya katakan ayat ini sedang tidak berbicara bahwa Yesus adalah Allah, tapi bukan berarti bahwa dia bukan Allah. Tidak. Tapi Lihat konteks. ayat ini menceritakan bahwa konteks daripada ayat itu jelas bahwa dia datang tidak dari dirinya sendiri. Oke, baik Menyatakan Bang bahwa dia ITG. diutus Siap. oleh Bapa. Ada Siap, Bang entitas lainnya yang mengutus dia. Oke, Itu siap, Bang jelas. ITG. Lalu sabar dulu. Lalu Sabar. kau paksakan bahwa kalau begitu Yesus bukan Allah. Loh, kenapa kamu cara berpikirmu begitu? Itu yang harus dirubah dalam kamu berdiskusi. Gagal Oke, kamu siap. cara berdiskusi kamu begitu. Oke, siap Bang Itu ITG. harus diajar Oke. sama kamu ya. Makanya Baik, Bang ITG. kamu harus punya guru, harus paling tidak ada belajar yang mengajar kamu, yang menuntun kamu supaya kamu tidak salah berpikir. Begitu ya. Oke, Silakan baik yang lain, Bang ITG. lanjutkan. Baik Bang ITG, Bang Kingdom, oke lah. Bang Kingdom, Viro sengaja bawa ayat 30-nya loh. Pingin tahu sih pemahaman Bang ITG yang katanya punya guru, nggak tahu juga gurunya siapa. Ini dong, Ya, udah ya. giliran saya dong. Ya bentar dulu Bang ITG. Sabar dulu. Ya Kamu bentar dulu. memaksa supaya begini. Enggak kamu maksa memaksa kok. supaya Viro nggak konteks maksa Ya, Bang coba. itu ITG. sesuai dengan yang kamu mau toh. Nggak bisa Enggak, Viro begitu, nggak kawan. maksa. Nggak boleh begitu. Iya, Viro nggak Nggak boleh maksa begitu. kok. Kan Viro bilang, kan Viro nggak maksa, kan Viro Ayat cuma ini. bilang mau lihat aja pemahaman Bang ITG yang katanya punya guru kan, belajar pada guru nggak tahu juga gurunya siapa kan. Oke, baik. Iya. Tadi kan ditantang. Sabar dulu dong Bang ITG. Tadi kan Viro ditantang oleh Bang Sabar, Kingdom. sabar ITG, sabar. ITG sabar, gantian. Iya, sabar dulu lah. Silakan Bang Viro. Kita sambut dulu. Kan tadi Bang kan- Napi iya. 28. Silakan. Inilah dia. Kita punya jagoan yang kedua selain Viro. Silakan. Oke, baiklah. Tadi kan Bang Kingdom juga nantangin Viro kan. Viro kalau mau jelaskan ayat jangan sepanggal-sepanggal loh. Jangan cuma satu ayat doang. Baca konteksnya seperti apa. Nah, oke. Bang
Bang Kingdom sama Bang ITG, Viro baca ya teman-teman, Yohanes 5 ayat 19. Ini satu perikop atau gimana ini? Panjang kan masalahnya. Aku kasih temanya aja ya. Di sini berbicara tentang apa? Kesaksian Yesus tentang dirinya. Ingat ya, judulnya kesaksian Yesus tentang dirinya. Yesus sedang menceritakan tentang siapa dirinya. Oke, paham ya? Yesus sedang menceritakan, memberikan kesaksian siapa saya gitu loh. Siapa aku ini sebenarnya? Gitu loh Bang ITG. Ya, paham ya? Ini Viro nggak punya guru lah, katakanlah Viro nggak punya guru, Bang ITG punya guru. Oke ya. Siapa Yesus itu? Kata Yesus. Maka Yesus menjawab mereka katanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri. Dari ayat pertama aja, ayat 19, Yesus sudah menyatakan bahwa anak Yesus tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri loh. Apalagi harus dijelaskan di situ Bang ITG. Yesus sendiri yang ngomong kok. Kesimpulanmu? Ya kesimpulan saya berdasarkan apa ya? Sabar. Iya, ini baru satu ayat loh. Ini baru satu ayat loh. Udah minta kesimpulan. Belum selesai semua loh. Harusnya selesaikan semua baru ada kesimpulannya. Gimana ini Bang Oke, Kingdom? bagaimana kalau saya kasih waktu ya, 2 menit ya, biar semua Boleh, apa ya? Boleh. Saya kasih Bang Viro waktu 2 menit. Cukup dengan tidak cukup pergunakan biar soalnya saya Siap. mencatat biar enak kan kita dapat edukasi ya. Oke. Betul. Silakan Bang Viro, silakan. Oke, aku aja ya. Bayangin Ya. aja baru satu ayat Pak Bang ITG udah minta kesimpulan dari Viro. Aduh, gimana nih Bang Kingdom? Oke, aku baca ya. Ayat 19. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri. Jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya, sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya. Ingat ya, Bapa menunjukkan kepadanya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Artinya pekerjaan Yesus itu pekerjaan yang ditunjukkan Bapa kepada Yesus, Bang ITG. Mantap. Kesaksian Yesus ya. Oke, sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan. Ingat ya, Bapa telah menyerahkan kepada siapa? Kepada Yesus. Makanya Yesus berkatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Karena itu diserahkan Bapa kepada Yesus. Bapa memberikan kewenangan kepada Yesus. Gitu loh Bang ITG sama Bang Kingdom ya. Ayat 24, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku. Lagi-lagi Yesus mengatakan, percaya kepada dia yang mengutus aku. Ini satu perikop loh teman-teman. Aku belum lompat kemana-mana loh. Udah berbicara beberapa kali Yesus mengatakan dia adalah utusan, dia adalah utusan. Gitu loh. Terus mau memaksakan apa Bang ITG di situ? Oke, Bang. Jelas Bang, Sabar Pak Kingdom, Bang waktunya Kingdom. belum habis. 2 Sabar, menit waktunya ada. belum habis loh. Sabar. Ya? Gimana sih? Oke, ke ayat 30 lagi tadi. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, kata Yesus. Dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak dia yang mengutus aku. Lagi-lagi, Yesus bilang, Mantap. ya diutus. Oke. Udah berapa ayat? Siap Bang Viro. Ini Ya kan? siap. Oke, mantap. Siapa yang mau tanggapi nih biar saya pasang waktu nih. Siapa nih? tanggapi Bang sebentar. Bang ITG dulu ya. Bang Napi, selamat malam, Pak Hos. malam, siap. Selamat Sebentar malam ya Bang semuanya. Napi ya. Siap, sebentar ya Bang Napi ya. Iya. Iya, Pak Hos. Oke, Ya. kita kasih Bang ITG. Ya, Ya, Bang Pak Ulis punya kamera yang miring ulang, bukan? Silakan. Oke, silakan ITG. Jadi ini yang Saya kalau dulu. Jadi ini yang saya bilang, belajar Alkitab tidak tuntas. Hanya lihat pada bagian yang dia inginkan sesuai kemauan dia. Tidak lihat sampai habis. Saya tuh baca sampai habis pasal itu. Ya, kamu nggak baca mantap. sampai ayat, kamu nggak baca sampai ayat 46. Kalau kau baca 45, 46, 47, kau tahu siapa Yesus. Ya, ayat 46 bilang begini. Dengar baik-baik ya, dengar baik-baik. Ayat 45 saya baca. Kau nggak tuntas bacanya. Jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapanmu. Ayat 46. Kau baca ini, baik-baik deh ya. Baca baik-baik deh. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku.
Sebab ia telah menulis tentang aku. Saya tanya, apa yang ditulis oleh Musa tentang Yesus? Itu Lanjut, artinya sabar, apa? Sabar, ini waktu saya. Itu artinya Iya, apa? Semua yang ditulis dalam perjanjian lama tentang Musa itu adalah tentang Yesus yang adalah Allah itu. Nah, ini yang saya bilang, baca ilmu nggak sampai tuntas, Dek. Ya. Kau jangan sampai berhenti di situ. Lihat secara keseluruhan ayat 45 itu, ayat 46 itu menjadi perenunganmu malam hari ini. Siapakah Yesus itu? Dia sudah dicatat oleh Musa tentang siapa itu Yesus. Dia adalah Yahweh itu yang ditulis dalam perjanjian lama itu, kawan. Di mana kau? Hah? Ayo pertanggungjawabkan narasimu. Jangan hanya ambil satu ayat saja lalu membuat kesimpulanmu. Kau nggak baca habis. Maka aku bilang sama kamu, baca habis, Dek, kalau biar kau tahu siapa itu Yesus yang dimaksud itu. Nah, begitu. Oke, luar biasa. Jangan Silakan salah. Bang Viro tanggapi dulu baru kita pindah ke yang lain. Bang Viro silakan tanggapi 2 menit. Supaya sekalian, Tadi, silakan. supaya sekalian Viro tanggapi ya. Sekali Giliran lagi, aku loh, sekali Bang. lagi. Bang, Kingdom. Iya, enggak, nanti Sabar, Giliran sabar aku Pak. loh. Abis ini Pak Kingdom, abis ini Pak Kingdom. Kalian Abis ini ini tidak Pak bisa Kingdom. rebutan bansos ini. Aduh, Karena- bahaya kalau ambil karena apa bansos yang saya ini. sampaikan- Ambil waktu saja berkelahi Pak Kingdom ini bagaimana ambil bansos. Sabar dulu. Sebentar, Biarkan sebentar. Pak Viro dulu. Karena apa yang saya sampaikan itu masih ada hubungannya dengan ITG supaya dia jawab. Iya, berarti nanti Sekali. kita kasih Bang Viro. Nanti dia akan Iya, mutar silakan Bang lagi. Viro. Ya, Tidak, biarkan dulu. saya Iya, dulu silakan apa Bang Viro mulai. Ya, saya turun dulu Baik. ya. Mungkin ini kurang konduktif. Sabar dulu. Kau juga dari tadi tidak bicara, kau bilang tidak kondusif. Bagaimana kau nih? Emang kau berbicara apa? Kau cuma naik numpang batuk saja. Silakan Bang Viro, kita ulangi lagi. Ribut-ribut saya. Baik, Oke, Bang Viro tanggapi dulu, silakan. Baik, Bang ITG, kan Viro udah bilang mau baca dari ayat 19 sampai dengan ayat 47, waktunya nggak akan cukup Bang ITG. Tapi aku heran sama Bang ITG, kenapa juga Bang ITG cuma angkat ayat 45, 46 dan 47? Bingung juga kok nuduh Viro cuma angkat ayat itu, tapi Bang ITG sendiri angkat ayatnya 45, 46, 47. Gimana ini? Heran aku sama kau Bang ITG. Makanya Viro bilang Bang ITG, dari ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-47 ini berbicara tentang keutuhan kesaksian Yesus. Siapa dia? Gitu loh. Kalau mau kupas ayat per ayat, dari ayat 19 aja Bang ITG, Yesus sudah menyatakan dia adalah utusan. Baru ayat 19 doang kok. Kita belum kemana-mana, belum. Kan Viro udah bilang tadi, dari keseluruhan ayat itu, di dalam Injil Yohanes 5, ayat 19 dan seterusnya sampai dengan ayat 47, menyatakan di situ bahwa Yesus itu adalah utusan. Kalau kau mau bantah berdasarkan teks Yohanes 5 ayat 19 dan seterusnya, kalau Yesus itu adalah Tuhan. Bantah dalam ayat itu. Kamu nggak bisa bantah dalam konteks ayat itu, nggak ada. Karena di dalam ayat 36 juga Yesus berkata begini Bang ITG, tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku. Pekerjaan yang dilakukan Yesus itu adalah pekerjaan yang diserahkan Bapa kepada Yesus. Bantah dong data Viro di dalam Yohanes 5 ayat 19 sampai ayat 47, kalau Yesus itu adalah Tuhan, Yesus itu adalah Allah. Gitu loh. Bang ITG pun cuma mengangkat ayat 45, 46 dan 47. Kalau Viro tanya, di mana dalilnya di dalam kitab Taurat, Musa itu menyampaikan tentang Yesus. Kalau Yesus itu adalah Yahweh. Coba buktikan sama Viro. Mau keliling-keliling, mau muter-muter, mau guling-guling, nggak ketemu Bang ITG. Nggak dapat. Oke, mantap. Gitu loh. Buktikan aja di mana? Siap, luar biasa. Kejadian keluaran Muhammad bilangan ulangan. Siap. Silakan. Siap. Oke, waktunya sudah habis. Kita Bu Jenny, habis ini Bu Jenny ya, kita kasih waktu Pak Pendeta sedikit dulu. Ini Pak Pendeta, beliau banyak juga saya belajar dari beliau. Sabar ya Bang Napi sama Pak. Silakan Pak Pendeta, saya berikan waktu 2 menit. Masalah Yesus ini Tuhan atau Yesus punya Tuhan. Silakan Pak Pendeta. Berlandaskan dalil. Silakan. Segala yang disampaikan Yesus itu tidak pernah berasal dari dirinya sendiri. Jadi ketika dia mengatakan sesuatu hal, itu pasti kaitannya dengan firman Bapa yang sudah ada sebelumnya. Jadi kalau hal-hal yang banyak diperdebatkan, misalkan aku ada sebelum Abraham ada, itu sebenarnya Yesus tidak sedang mempersonifikasikan dirinya, tapi Yesus sedang mempersonifikasikan firman Bapa itu sendiri. Yaitu
aku ada sebelum Yesus ada itu, itulah firman Bapa, gitu ya. Oh. Jadi personifikasi dari firman Bapa. Bukan masalah dia ada sebelum dunia dijadikan, bukan seperti itu. Yang kedua, yang menjadi perdebatan mengenai dalam keadaannya sebagai manusia, dia tidak mempertahankan kesetaraan sebagai milik yang harus dipertahankan gitu ya. Nah, Iya, itu coba baca terjemahan aslinya, Harpagnon itu, atau baca versi King James-nya aja. Ada kata seperti ini. Tidak ada kata tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu adalah milik yang harus dipertahankan, tidak ada. Oh. Adanya seperti ini. Bahasa ada kata robbery, ada kata dirampok, dirampas. Ya, perhatikan ini. Ya, jadi bahasa aslinya tuh Harpagnon itu adalah begini. Dia tidak menganggap kesetaraan dengan Bapa itu, dengan Allah itu adalah sesuatu hal yang bisa digapai atau dirampas. Nah itu. Oke, mantap. Luar biasa ya. Ya, Silahkan kita dipelajari dengar bahasa Yunaninya dipelajari. Kalau Iya, saya kebetulan tadi Bapak mengatakan KJV, ini ada beliau yang biasa baca KJV. Silakan Bu Jenny, waktu 2 menit untuk Bu Jenny ya. Silakan Bu Jenny, 1, 2, 3. Silakan Bu Jenny. Terima kasih PST Loading. Sebelum saya turun, saya akan closing statement saja. Siap. Karena saya sudah menemukan jalan hidup saya, yaitu Yesus Tuhan saya. Jadi, waktu kita memanggil Yesus, kita tidak sedang memanggil sebagian dari Allah. Kita sedang datang kepada Allah yang utuh, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Karena ketiganya bekerja sebagai satu. Yesus adalah wajah Allah yang kelihatan. Bapa adalah sumber yang mengasihi kita. Roh Kudus adalah kuasa yang tinggal di dalam kita. 3 pribadi, 1 Allah, 1 nama, 1 keselamatan. Terdapat di Filipi 2 ayat 10. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada. Jadi berdoalah dengan tenang. Setiap kali kamu bilang Tuhan Yesus, sorga mendengar, Bapa mengasihi, dan Roh Kudus menolong. Amin. Jadi singkat saja ya, saya sudah percaya bahwa saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Dan murid-murid waktu Tuhan Yesus naik ke surga, membaptis dengan dalam nama Tuhan Yesus. Itu sudah jelas. Jadi Tritunggal ada di dalam Yesus. Ya, kamu harus ETG, kamu juga harus paham itu ya, dengan bapak-bapak yang Kristen yang lain. Jadi jangan menghancurkan kekristenan ya. Malu. Terima kasih banyak. Oke, baik. Waktu kita kasih Bang Napi dulu ya. Dari tadi Bang Napi belum apa. Silakan Bang Napi ditanggapi tadi Bang Napi. Saya kasih waktu Bang Napi 2 menit. Silakan Bang Napi. Selamat malam. Ya, selamat malam host. Ya. Jadi jelas suara saya teman-teman. Selamat malam semuanya. Ya. Jelas. Jadi itu yang disampaikan oleh ibu itu udah pas, bahwa Yesus itulah seutuh-utuhnya Elohim. Yesus itulah wajah Elohim. Ya, emang ada berapa wajah Elohim toh? Itu sudah keren itu yang ibu sampaikan itu. Dan memang tidak mungkin ada 3 wajah. Itu namanya apa itu kalau 3 wajah? Jadi Yesus adalah wajah Elohim. Kalau kau mau melihat Elohim, kau harus melihat Yesus. Ibrani 1 ayat 3, ya kan? Jadi jelas dia adalah tampilan Tuhan yang tidak terlihat itu. Kalau si TG ini memang dia sudah lama saya kenal, memang pasien saya ini. Dia bilang ada keluarga ilahi. Memang ini aneh ini si TG ini. Ya, jadi ya, Tuhannya punya keluarga. Tapi sampai sekarang kusuruh dia cari dulu pakai apa namanya itu, tak pakai Google apa, cari dulu di mana jejak kakeknya, dia tidak tahu. Inilah kocaknya si TG ini, nggak ada bertobat, menyesatkan saja kerjanya ini. Agak lain memang si TG ini. Jadi si TG ini bukan agama Kristen tetapi agama Tertullianus. Ya begitu Pak Host dan teman-teman. Dia
Yang pribadi. Iya, jadi agama si Sa- TG ini sa- adalah sa- agama Tertulianus agamanya ini. Kocak ini asal naik aneh-aneh ini. Masa dibilang ada keluarga ilahi kau ITG, mending kau nonton Doraemon kau daripada kau naik ke room gak jelas kau. Oke. Oke, kita kasih Bang ITG dulu ya, baru Pak Hia, baru Bang Kingdom, baru Pak Ulis. Ya, silakan Bang ITG tanggapi waktu 2 menit, silakan Bang ITG. Saya memaklumi teman-teman punya teologi, mungkin karena dibangun berdasarkan otodidak dan lain sebagainya, saya harap maklum itu ya. Oh, Nah, autodidak tapi ya. saya mau meresponi yang dikatakan bahwa sama Viro, bahwa ayat itu menyatakan jelas bahwa bukan saja berbicara tentang kemanusiaan Yesus, tapi juga menyatakan kealahannya. Maka tadi dalam ayat yang ke-46 saya bawa ayat 46 itu supaya Viro tidak hanya melihat dia sebagai utusan saja. Tetapi ayat 46 itu jelas menyatakan siapakah Yesus itu. Dia yang ditulis oleh Musa loh. Musa berjumpa dengan dia di gunung. Musa bertemu dengan dia, ya. Itu tentang Yesus itu. Artinya kalau dia bukan Allah yang ditulis oleh Musa, siapa? Gitu loh. Tunjukin. Maka sabar. Ini statement saya. Maka Yohanes 5 itu ya, ayat di atas itu, mengapa dia bilang aku tidak dapat berkata-kata dari diri aku aku tidak berkuasa atas diriku sendiri, itu menyatakan keadaan dia sebagai manusia, ya, sebagai anak manusia. Menyatakan bahwa memang dia tidak bisa berbuat apa-apa kalau bukan dari Bapa. Karena memang itu keadaan dia sebagai manusia di dunia ini. Filipi pasal 2 ayat 5, 6, 7 itu menyatakan dia mengosongkan dirinya. Wajar dia ngomong begitu. Tapi di ayat yang lainnya dia mempertegas siapa dia. Bahwa akulah yang ditulis oleh Musa. Saya tanya sama kamu Viro, Musa menulis apa? Dalam kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Musa menulis siapa? Tentang Tunjukin. siapa? Saya tanya. Ya, makanya tunjukin. Sabar dulu, nggak usah tunjukin. Kamu paham nggak? Yang ditulis oleh Musa itu tentang siapa? Tuh, nggak bisa jawab. Saya jawab Bilang ya. saya. Yang ditulis oleh Tadi Musa itu tentang, kamu nggak bisa jawab, sudah. Tadi Yang kalau ditulis mau jawab, oleh bilang belum yang giliran ditulis oleh saya. Musa itu tentang Yahweh. Jadi Yesus adalah Yahweh, Yesus adalah Allah. Haleluya. Oke, silakan Bang Viro tanggapi. Kita kasih Bang Viro tanggapi. Saya Silakan. cuma minta satu dari Bang ITG. Tunjukin datanya dari kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, dari 5 kitab Torah, di mana Musa menuliskan tentang Yesus. Silakan, itu aja. Oke, silakan. Jangan Minta kemana-mana. data. Betul. Karena saya juga catat di sini. Saya catat. Minta data, silakan. Pakai data. Yohanes 5 ayat 46 kamu percaya? No. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Ayat 46 kamu No. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan. No. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Tunjukin datanya dalam Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Kalau Musa sesuatu menulis yang tentang nggak sesuai Yesus. dengan maunya dia nggak percaya. Nggak boleh begitu. No. Boleh Lu begitu. minta sama Viro kan? Sekarang Viro minta Kalau sama kamu kau. percaya ayat Tunjukin dalam 19. data. Diam dulu. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Data Musa Ya. menuliskan tentang Yesus. Silakan. Kalau kamu percaya ayat 19, mengapa ayat 46-nya kamu nggak percaya? Mana datanya? Makanya Viro minta datanya. Buktikan dong. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Musa menuliskan tentang Yesus. Yohanes pasal 5 ayat 19 kamu percaya? Tunjukkan Mengapa datanya. ayat Yohanes 5 Kejadian, ayat Keluaran, 46 Imamat, percaya? Bilangan, Ulangan. Tunjukin datanya aja loh. Ada apa enggak? Yohanes 5 ayat 46? Iya, kalau Ada boleh atau Bang enggak? ITG tunjukkan data Bang ITG biar semua pada tahu karena di sini semua Ya. ada pendeta Adi loh. Betul. Harus Anda Biar- bertanggung jawab loh. Betul Bang Loding. Biar teman-teman yang nonton di bawah, ini ada 10.000 lebih yang nonton, bisa membuktikan siapakah slow dulu. Bung ITG sebenarnya. Ya, Gitu slow loh. dulu. Iya, iya, Tunjukin betul, datanya. betul. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Ya. Data yang menulis tentang Musa slow menulis dulu. tentang Yesus. Silakan. Slow, oke ya. Ayat Yohanes 5 ayat 46 bunyinya begini ya. Jangan dulu ke Yohanes, jangan dulu ke Yohanes. Saya akan tunjukkan Kejadian, setelah ini. Keluaran, Imamat, Bilangan, Saya akan Ulangan. tunjukkan setelah ini. Saya akan tunjukkan Tunjukin. setelah ini. Sabar. Saya akan tunjukkan setelah ini. Tapi saya mau kita baca pelan-pelan ayat ini ya. Oke, baik. Yohanes 5 ayat Tapi 46 setelah ini begini. tunjukkannya. Setelah ini tunjukkannya. Oke, Yes, baik. Ulangan bilangan puluhan ribu ulangan bilangan. Ya. Ulangan Oke. Imamat. Iya, oke, silakan. Yohanes 5 ayat 46 bunyinya begini ya. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku.
Sebab ia, yaitu Musa, telah menulis tentang aku. Satu pertanyaan saya kepada Viro. Kau percaya nggak ayat ini dulu? Kau kasih Jangan data, kemana-mana, kau bertanya. kamu kasih data aja. Datanya di- Kita tunggu data malah kau bertanya. Saya akan buktikan. Tunjukin sekarang. Iya, makanya tunjukin sekarang datanya dalam Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Oke, Itu berarti doang kita kok yang sepakat Viro ya. tanya. Kita sepakat ayat ini betul ya. Kita terima ayat Tunjukin, ini ya. tunjukin. Untuk Maka membuktikan saya itu akan betul, masuk tunjukin kepada datanya. perjanjian lama. Sabar. Oke, silakan. Inilah orang yang nggak belajar ini begini dia. Makanya kamu yang Kita belajar kan, tunjukin Kita datanya sepakat ITG. dulu dengan ini, baru kita buka perjanjian lama yang ditulis Untuk Musa. untuk menyepakati itu, kamu buktikan gitu loh. Kau Iya, buktikan kalau betul datanya sekali ada itu. itu loh. Gimana sih maksa? Kau percaya nggak ayat yang kau bawa ini? Tunjukin Ini- datanya ITG. Saya moderator. Tinggal buka data. Saya tinggal Sabar, buka saya data. tengahi dulu ITG. ITG saya tengahi dulu. Ya tadi kan Anda sudah membaca ayatnya bahwa Yesus mengatakan Musa telah menulis dia di dalam Ya. kitab-kitabnya kan. Nah, Dia percaya sekarang tidak? pembuktian di mana Dia percaya ditulis tidak ayat itu. itu? Tunjukin ITG. Oke, Bang tunggu. ITG, tunjukin tunjukkan datanya itu. di mana? Kejadian, Betul, harus Keluaran, tunjuk Imamat, betul Bilangan, itu. Ulangan. Gitu loh. Kok ribet banget sih kalau jadi orang? Ini orang yang nggak konsisten dia, ya. Kok Saya- gua juga yang nggak konsisten? Saya tidak Aneh kau. buka ayatnya. Oke, Dalilnya silakan banyak. tunjukin. Tunjukin. Sabar. Ya. Ini kalau kita nggak belajar baik-baik ya. Ya tunjukin aja ITG. Ih, dari tadi diminta tunjukin kok. Iya kawan. Ini ya, sabar-sabar ya. Teman-teman dibantu tetap layar teman-teman kasih kencang Dalam teman-temannya. kejadian ya, dalam kejadian dulu ya. Love orange jangan lupa teman-teman. Ya. Dalam kejadian ya, Viro ya. Ya, terserah malu Kejadian sampai Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, terserah kau. Intinya Tunjukin kitab aja Musa di Bang mana Viro di ya. situ. Intinya kitab Iya, Musa kitab ya. Musa. Kita Betul. Musa. Oke Ya. ya. Ini karena memang Viro malas belajar makanya. Ya. Kejadian pasal yang ke Kejadian pasal yang keempat ayat 26. Oke, 4 Itu ayat kejadian 26 dulu. ya. Ya. Oke, Kan Musa silakan. menulis tentang dia kan? Musa menulis tentang dia kan? Kamu percaya Yohanes 5 ayat 46 tadi? Musa menulis tentang Buktikan. aku. Musa Buktikan menulis tentang aku aja. toh? Oke. Buktikan silakan. Oke. Kejadian 4 Kejadian ayat 26. Nah, Lahir silakan. juga seorang anak laki-laki bagi Set dan anak itu dinamanya Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Berarti inilah yang ditulis oleh Musa tentang Yesus. Ya. Astagfirullah. Kenapa kamu? Kenapa? ITG aku baca lagi. Kenapa ITG, kamu? ITG, Viro baca lagi ya, Viro baca lagi ya, Viro baca lagi ya. Kenapa kamu? Lahirlah Kenapa kamu? seorang ITG, Viro baca lagi ya. Kenapa kamu? Hah? Viro baca lagi ya. Saya bukan Di menyatakan dalam bahwa Enos Kejadian itu- 4 ayat 26, Viro baca lagi teman-teman ya. Ah. Lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga, dan anak itu dinamainya Enos. Titik. Anak itu dinamainya Enos. Selanjutnya. Jadi Yesus berubah namanya jadi Enos. Oi, memang anak tak tahu. Ini kok saya pula yang disalahin Poinnya, teman-teman. Ayat selanjutnya poinnya, gah. Oke, ayat selanjutnya. itu poinnya. Waktu Ngaco, itulah. sudah. Sabar. Aku nggak belajar. Kok ngaco sih? Kok masa Viro yang ngaco? Ya. Yo, oke, Kamu Viro nggak baca bisa lagi. habis. Bang Loading, izin ya, Viro kasih waktu ya. Hei, Viro baca lagi. Iya, silakan. Oke, biarkan ITG kasih Viro baca dulu. Kita Yo. kasih Viro baca. Ini edukasi ITG. Oh, ya. ITG kan mau Lahir. edukasi kan silakan. Ya, betul. Teman-teman perhatikan teman-teman ya. Ini Ya. ini yang ngajar ITG siapa sih sebenarnya? Lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga, dan anak itu dinamai Enos. Artinya anak laki-laki Set itu namanya Enos ya. Lanjut. Nah, itu ya, nanti poin Viro ayat lanjut. selanjutnya. Iya, nanti Viro lanjut. Di situ titik Jangan ya. potong. Ya nggak potong, Kebiasaan nggak potong. kau. Nggak potong ITG, Ya, jangan sabar kebiasaan lah. potong. Nggak Ya. dipotong, ih dari tadi Ya, bilang nggak jangan dipotong potong, kok. selanjutnya. Oke, lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga, dan anak itu dinamainya Enos. Titik. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Nama siapa? Nama Tuhan. Nama Nama Tuhan. siapa? Nama Tuhan.
Nama Ya, Tuhan. itulah yang ditulis oleh siapa? Untuk Yesus maksudnya. Itu yang Kayak ditulis oleh bener siapa? kali kau. Ditulis Kayak oleh kau udah siapa? bener maksudnya. Ditulis oleh siapa itu? Sabar, sabar, sabar ITG. jawab dulu. Sabar, sabar. Ditulis Izin, oleh izin, siapa izin, itu? izin sedikit. Sabar, Izin sedikit Bang sabar. ITG, Bang Viro izin Bang sedikit. ITG. Oke, silakan. Ya, di sini kita menghargai. Di sini ada Pak Adiston. Beliau adalah sarjana teologi. Pak Adi, apakah benar tadi yang dibilang oleh ITG itu, Pak Adi? Tolong Anda luruskan ya, karena Anda di sini yang paling tertinggi di dalam keagamaan Kristen, Pak Adi. Silakan Pak Adi. Beliau ini pelayanan sampai sudah ke luar negeri ya. Kita hargai. Silakan Pak Adi. Ya, seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa sebenarnya yang dibawa oleh Yesus itu adalah firman Bapa yang sudah sejak awalnya itu ya selalu firman Bapa. Yesus itu tidak pernah menciptakan kata-kata baru atau Yesus itu tidak pernah membawa ajaran baru. Dia selalu mengutip apa yang tertulis di kitab-kitab Perjanjian Lama. Yesus tidak pernah mengutip atau membuat pernyataan baru. Ya, jadi ketika misalnya mau mengambil ayat itu, nama Tuhan yang dimaksud adalah ya bukan Yesus tentunya, gitu. Tapi kalau mau mengidentifikasi itu sebagai Yesus ya, menurut saya terlalu jauh sih ya. Tapi kalau Iya, betul memang sekali. pengen seperti itu ya, Lantas maksud daripada Musa menulis tentang aku itu apa? firmannya Bapa. Firmannya Bapak di mana? Itu jelas-jelas Musa menulis tentang aku. Aku. Dari mana firmannya Bapak? Dengar dulu ITG. Beliau ini seorang pendeta ITG. Dengar dulu. Ternyata banyak yang sesat juga. Astaga. Coba Pak Ulis, Anda yang paling tertua ini Pak Ulis dari penatua sampai jadi penarusak sampai banyak yang sesat, apalagi pendeta. bagaimana? Coba kita dengar nasihat dari orang tua kita. Silakan Pak Ulis. Nasihat bagaimana dia sudah bilang pendeta pun sesat ini. Ini ada yang sesat loh. Masa Iya ITG dengar Pak Ulis dulu. Dengar Pak Ulis dulu, silakan. Bang Loding. Pendeta saja Pak ITG sudah bilang sesat, apalagi saya yang pendosa ini. Aduh itu lagi. Aduh. Astaga. Nah, kalau begini, pendeta bukan tolak ukur. Pendeta bukan tolak begini. ukur. Sebentar. Kalau pendeta saja seorang Bapak ITG sudah mengatakan itu sesat, apalagi yang pendosa, itu yang pertama. Dan yang kedua, apa hubungannya itu Enos dengan Yesus? Jauh sekali. Iya itu lagi. Aduh. Nah, itu aja. Bukan pada enosnya kita tahu itu bukan berbicara, tapi penulisan bahwa pada waktu itulah orang mulai menyebut nama Tuhan. Itulah yang saya masukkan bahwa Musa menulis tentang aku, bukan tentang enosnya, bukan mengatakan bahwa adalah enos. Ini yang kurang belajar. Coba kita tanggapi Bu Jenny. Kurang Bagaimana belajar tanggapan Bu ini, Jenny? kurang Iya sabar Bang ITG, sabar. Jangan dulu kerasukan Bang ITG. belajar dulu. Iya sabar. Tahan dulu. masa yang Kita udah tanggapi. begini Bagaimana saja Bu nggak bisa Jenny tadi? dipahami? Narasi ITG tadi nyambung atau tidak Bu Jenny? Silakan Bu Jenny. Hilang pula, langsung hilang signal Bu Jenny. Itu loh. Coba silakan Pak Hia. Pak Hia tanggapi Pak Hia. Terima kasih. Halo. Silakan. Iya, halo Bu Jenny, silakan. Ya, terima kasih. Saya mau bicara dengan ITG. Kita di sini kan sama-sama anak Tuhan Yesus, sama-sama murid Yesus. Apa sih yang dinamakan murid? Yaitu belajar mengenal Yesus Kristus yang lain. Ada Yesus yang lain. Ya, ITG sabar dulu. Ini perempuan saja kau serang. Sabar dulu, biarkan dulu. Biarkan dia selesai baru ITG. Boleh salah ngomong. Pokoknya Dengan ITG saya malam boleh ini salah win ngomong. lah. Iya oke siap. Silakan Bu Jenny, silakan. ya. Di sini adalah Tuhan Yesus Kristus yang kita kenal adalah Sang Juru Selamat. Bagi saya, bagi kamu, bagi kita semua, bagi dunia. Tidak ada Yesus yang lain. Yesus adalah Sang Juru Selamat dunia yang waktu itu dia menyerahkan nyawanya di kayu salib untuk menebus dosa seluruh umat manusia bagi yang percaya. Yang percaya akan diselamatkan, yang tidak percaya akan masuk ke alam maut ya. Yang percaya masuk ke Firdaus. Jadi kita sama-sama belajar. Jangan kita saling menghakimi satu sama lain. Kita harus sama-sama belajar dan dengan rendah hati. Begitu Pak Loding. Terima kasih. Oke, siap. Apakah Yesus yang ibu percaya itu adalah Bapa itu sendiri?
sudah bicara. Sebenarnya saya sudah. Apakah Yesus yang ibu katakan itu adalah Bapak itu sendiri? Ya, Maka saya Bapak bilang itu Yesus yang sendiri. lain. Maka saya bilang ITG. Yesus yang lain. ITG Gimana pertanggungjawabkan dulu Enosnya. Kok bisa Enos jadi Yesus? Coba pertanggungjawabkan. Kamu nggak paham Viro, bukan Enos. Ya, Ayat selanjutnya itu. pertanggungjawabkan dulu. Oke, si sabar, Enos. sabar, sabar. Bisa berubah jadi Yesus. Monggo silakan. Oke, coba Bang Napi, kita dengar narasi dari Bang Napi dulu, Bang ITG, sabar dulu. Kita dengar narasi dari Bang Napi. Tadi Bang Napi Ya. sudah dengar ITG ini. Silakan Bang Napi. Ya, oke, silakan. Iya, jadi memang si ITG ini asal bunyi aja si ITG ini. Gak ada hubungannya dengan ayat yang kau sampaikan itu. Di mana Musa menulis tentang Yesus, Ulangan 18 ayat 18 itu baru benar. Buka. Kau ngarang aja kau dari tadi kau. Kejadian. Itu di Ulangan 18 ayat 18. Bertahap. Sebentar dulu, nggak ada hubungannya ke situ. Itu poin pertama. Yang kedua, ketika dikatakan bahwa Yesus bukan Bapa, berarti ada Tuhan Anak yang bukan Tuhan Bapa. Ada dua Tuhan. Kalian ini ngomong beling-beling dari tadi ku tengok. Ketika kalian mengatakan ada Tuhan Bapa bukan Tuhan Anak, berarti ada Tuhan Anak yang bukan Tuhan Bapa. Kalian itu pemahaman pagan. Makanya kalian itu beling-beling dari tadi kalian. Yesus itulah rupa Allah. Morpeteo. Yesus itu morpeteo, Filipi 2 ayat 6. Oke, Filipi 2 ayat 6 datanya saya catat. Jadi kalau dia morpeteo, Filipi 2 ayat 6. iya. Yesus yang lain. Filipi 2 ayat 6, dia morpeteo, rupa Allah. Yesus yang lain ya. Mantap. Yesus yang lain. Jadi kalian ini memang pagan kalian itu. Ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak, ada Tuhan Roh Kudus. Kalian mutilasi Tuhan. Jadi kalian sedang mengatakan bahwa murid-murid ketika membaptis dalam nama Yesus sesat. Iya, ketika murid-murid membaptis dalam nama Yesus sesat. Sudah? Gimana sih kalian ini? Sabar. Yesus itulah Sabar, ITG, Bapa. sabar. Yesus itulah Anak. Yesus itulah Roh Kudus. Sabar kau ITG, berbelajar kau di sini ITG, biar pintar Iya, kau. sabar. Silakan. Jangan kau bilang ada keluarga ilahi. Kenapa dia disebut anak? Karena dia lahir. Kenapa dia disebut Bapa? Karena dialah sumber segala sesuatu. Jadi Yesus itu adalah morpeteo, rupa Allah. Emang ada berapa Allah? 1 Korintus 8 ayat 6, hanya ada satu Elohim. Hanya satu Elohim. Hanya ada satu Elohim. Jadi kalau kalian mengatakan ada Elohim Bapa yang bukan Elohim Anak, kalian itu sudah offside dari Alkitab. Kalian bukan Kristen, tapi kalian adalah pengikut Tertullianus. Begitu ITG. Titip dong Silakan. Enos. Titip dong Enos, Bang Nabi. Enos tanya. Oh, Enos. Iya, Enos masih belum. Enos. ITG punya PR Enos. Jadi kan saya baru Itu membawa makanya saya katakan jawabannya Ulangan 18 ayat 18. Gak ada hubungannya dengan Enos. saya baru membawa Lari itu, kau lari jalur kau. ada keluaran. Satu-satu dong. Kan tadi diminta Ulangan bukti 18 ayat 18, dengarkan. Inilah tentang Yesus disampaikan Musa. Bro, sudahlah, Bro. Dengarkan Sudah berku baca. Dengarkan dia Seorang kasih habis nabi dia akan baca ayat kubangkit- ini ya. Iya. Ya host, makasih host. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara-saudara mereka seperti engkau. Ini kata Yahweh, kata Yehova itu kepada Musa. Nah, di ayat 15-nya Ulangan 18 tadi ayat 15 kita lihat. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Yahweh Elohimmu. Jadi kenapa dikatakan sama seperti Musa? Musa membebaskan orang Israel dari Mesir. Yesus membebaskan manusia dari dosa. Makanya Yesus yang disampaikan oleh Musa ini. Belajar lagi kau ITG. Itu begitu host. Oke, Lanjut. siap. Silakan Pak Kingdom dulu. Kita kasih Pak Kingdom dari tadi, kasihan Pak Kingdom belum ada. Silakan Pak Kingdom berbicara. Tapi dia ini kalau berbicara itu kata-kata dengan suara background, suara lebih besar. Coba.
Coba bicara dulu Pak Kingdom, silakan. Kasih saudaraku loading ganteng. Siap, Bapak Pendeta yang baik. Ya, dari tadi sepertinya kok kita nih sesama Kristen kok berargu, berantem ya. Saya hanya memastikan aja pertama, nggak banyak-banyak ya saudaraku Viro. Kamu percaya nggak bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Oh, berarti Pak Kingdom mau sama Viro. Kita lepaskan Viro di Ya atas. enggak. Silakan. Saya mau pastikan dulu. Karena tadi Viro itu kan bertanya di mana Musa telah menuliskan tentang Yesus. Kan Yesus katakan bahwa Musa telah menuliskan tentang aku. Tapi sebelum ke situ, saya mau tanya dulu sama abangku ini. Kamu percaya nggak bahwa Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri? Bahwa Yesus itu adalah Allah? Baik, aku jawab ya, Bang Loading. Bang Loading. Aku jawab Bang Kingdom ya. Oke. Aku jawab bukan berdasarkan narasi aku. Aku jawab berdasarkan apa yang dikatakan oleh Yesus, siapa Yesus sebenarnya. Makanya yang Viro imani, yang Viro yakini, sekali lagi ya, Yesusnya, bukan di luar Yesus. Untuk supaya pembuktian iman Viro ini benar sama Yesus, Viro harus dengar perkataan Yesus. Gitu loh. Ya kan? Apa yang dikatakan Yesus jelas sekali ada tercatat dalam Injil Yohanes pasal 5 dan pasal yang ke-7. Tentang apa? Tentang kesaksian Yesus. Di situ Yesus jelas sekali mengatakan siapa dirinya. Bahwa dia adalah yang diutus oleh Elohim. Dia yang diutus oleh Bapa. Jelas jawabannya. Ngapain harus dipaksakan sama Bang ITG tadi bilangkan ayat yang keberapa tadi Bang ITG bilang tadi 36 yang 46 tadi ya? Nabi Musa menuliskan tentang Yesus. Dikasih ayatnya lah sama kita semua. Kitab Kejadian. Ya kan? Loh, ada beberapa bicara ayat tentang belum selesai Enos. saya belum selesai. bentar. Ya. Menjadi Sebentar, pertanyaan Bang Viro. Pertanggungjawabkan tentang Enos dulu ya Bang ITG, jangan kabur ya. Nanti Bang ITG pertanggungjawabkan sama Viro tentang Enos. Jangan ke Kenapa ITG Yesus dulu. berubah jadi Ini Enos? kamu sama saya, Bang Viro. Jangan Ya. kemana-mana. Aku udah jawab. Pertanyaan kamu Oke. selanjutnya apa? Jadi baik, di sini Islam ini kan hanya Pak Bang Loading saja kan? Jangan bawa Islam, kita berdua doang di sini kok, jangan bawa Islam. Iya enggak, sebentar. Karena kita yang lain ini kan Kristen. Iya. Ya, Ya, hanya jangan Bang bawa Loading aja Islam. Islam nih. Ya Oke, kan? oke, Makanya baik, saya baik. mau pastikan, dengarkan semua baik-baik. Hari ini, malam ini, saya sudah tahu jawabannya Viro sih sebenarnya. Makanya kenapa malam ini nanya saya kalau mau udah pastikan. tahu? Iya, sebentar. Malam ini saya mau pastikan lagi, dan dia sudah mengatakan berdasarkan kesaksian Yesus, dan dia tidak menganggap bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Sementara kita Kristen, dasar keimanan Kristen adalah Sabar, saya potong Pak Kingdom, saya potong. Dari tadi tidak ada narasi Viro mengatakan Yesus bukan Tuhan. Ini saya harus profesional ya. Jadi di sini hanya kepahaman kalian. Contoh ini saya luruskan sedikit ya. Pemahaman Bang Napi, Yesus adalah Bapa itu sendiri. Pemahaman Bu Jenny sesuai arus. Ya, Yesus terkadang Bapa itu sendiri, Yesus adalah Duinatur, Yesus Bapa, Roh Kudus adalah Yesus semua. Nah, pemahaman Bang Adi sama seperti Viro. Mengimani Yesus sebagai yang tertulis, yaitu juru selamat. Yesus utusan Tuhan, sebagaimana Yesus punya Tuhan, Matius 11:25. Begitu juga Bapak Ulis. Nah, Pahia, Yesus dan Kristus itu berbeda. Yesus nama Tuhan, Kristus adalah anaknya Maria. Begitu.